Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman guru hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan giat mengajar. Kali ini saya akan membagikan pengalaman mengajar secara online atau dalam jaringan. Kita menyebutnya sebagai daring. Kali ini saya mengambil contoh untuk kelas 6, murid SDN Latsari. Yang pertama, kita informasikan dulu jadwal belajar secara online melalui grup WhatsApp yang dimiliki oleh tiap-tiap kelas. Kita beritahu kapan waktunya, materi apa yang perlu dipersiapkan, buku apa, serta link untuk belajarnya. Nah, pasti anak-anak kan ada permasalahan tentang link dan aplikasi yang gunakan. Kali ini saya menggunakan aplikasi Google Meet yang ada di Google Mail. Jadi di fitur Gmail yang terbaru itu ada fasilitas rapat online. Kita bisa menggunakan untuk pembelajaran secara online untuk murid-murid di sekolah. Biasanya akan muncul pertanyaan, kok di aplikasi saya tidak ada tulisan rapat? Saya nggak bisa ikut dong. Nah, yang perlu dilakukan adalah mengupdate aplikasi Gmail ke versi yang terbaru. Nah, ini contoh dari kegiatan belajar secara online yang telah saya lakukan untuk mata pelajaran muatan lokal keagamaan Islam kelas 6 sekolah dasar. Nah, materinya kali ini adalah tentang membaca Al-Quran surat Al-Balad. Biasanya anak-anak itu mengaji secara tatap muka. Tapi, apakah bisa jika mereka mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Quran secara online? Ya, kita coba saja. Kita kan harus berkreasi dan memberikan hiburan kepada anak-anak selama belajar di rumah di masa pandemi. Jadi prinsipnya adalah kita tetap harus memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak, walaupun mereka memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan itu antara lain gadget atau smartphone yang mereka miliki itu tidak terlalu bagus. Bisa juga karena kuota internet. Tapi syukurnya sekarang kan pemerintah sudah memberikan bantuan kuota internet, jadi anak-anak sudah bisa ikut belajar secara online. Dan ternyata tidak semua anak bisa ikut. Hari ini hanya ada 5 anak yang bisa ikut kegiatan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Mereka tampak antusias, walaupun agak gimana gitu. Karena kan baru pertama kali belajar secara online. Jadi biasanya mereka itu cuma kirim video lewat pesan video di WhatsApp. Kali ini saya menjumpai mereka secara online untuk pelajaran membaca Al-Quran surat Al-Balad. Kesannya ya senang aja mereka bisa menyapa teman-temannya secara online. Kadang juga ada bercandanya. Keunggulan belajar secara online adalah anak-anak tidak perlu mengirimkan lagi tugas membuat video rekaman ataupun pesan suara kepada guru atau bapak ibu pembimbing mata pelajaran masing-masing. Karena penilaian bisa langsung dilakukan guru ketika anak membaca tugas atau mengerjakan tugas yang dilakukan melalui kegiatan belajar secara online ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyiapkan anak untuk hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal pembelajaran secara online. Karena tahu sendiri kan, di masa pandemi seperti ini, disiplin anak-anak untuk bangun tidur di pagi hari itu sungguh sangat dipertanyakan. Terbuktikan dari 17 siswa di kelas 6, hanya 5 orang siswa yang pagi hari ini bisa hadir secara online untuk mengikuti pembelajaran. Selebihnya, ternyata mereka masih memiliki beberapa kendala. Ya, kita sih berpikir positif thinking aja ya. Barangkali mereka sudah bangun sejak subuh, tapi mereka tidak memiliki smartphone yang cukup canggih untuk melakukan pembelajaran secara online. Jadi kita memaklumi saja. Pembelajaran secara online seperti ini sebenarnya
sangat mudah diterapkan kepada anak-anak di zaman milenial sekarang ini. Tahu sendiri kan bahwa anak-anak itu saat ini sangat adaptif terhadap perubahan. Mereka bisa belajar dengan cepat terhadap hal-hal yang baru. Nah, kalaupun mereka di awal-awal pembelajaran seperti ini masih agak kesulitan atau memiliki kendala terkait fitur-fitur pembelajaran secara online di Google Meet, kita bisa terus melatih anak-anak pada kesempatan berikutnya. Contohnya, kali ini anak-anak saya tugaskan untuk membaca Al-Quran surat Al-Balad satu persatu. Apakah mereka bisa? Oh, ternyata sangat bisa. Pembelajaran secara online seperti ini, cara menilainya pun sama dengan belajar tatap muka. Jadi kalau misalkan pembelajaran membaca Al-Quran surat Al-Balad, maka tetap ada penilaian dari sisi tajwid, makhraj maupun kelancarannya. Setelah pembelajaran selesai, kita ucapkan terima kasih kepada para siswa yang sudah mengikuti pembelajaran secara online. Nah, ini dia nama-nama siswa tersebut. Kita berikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah rajin mengikuti pembelajaran di pagi hari secara online. Lalu bagaimana dengan siswa yang lain? Tetap kita harus memfasilitasi pendidikan mereka. Kita harus tetap memberikan pelayanan pendidikan. Caranya, kita mengupload video pembelajaran melalui YouTube. Kita bisa melakukan syuting atau pengambilan video kemudian diupload di YouTube dan diberikan kepada anak-anak. Linknya seperti ini. Nah, untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online, mereka bisa melakukan pembelajaran secara offline atau di luar jaringan, luring. Mereka berkirim video kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran sesuai dengan jenis tugas yang dilakukan. Nah, demikian pengalaman saya hari ini melakukan pembelajaran secara online. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.